rekam dulu ya. Nah, ini merupakan bagian dari fungsi transenden ya. Jadi, nah, stop dulu sebentar. Ya, kita ke hyperbolik ya. Jadi, fungsi hyperbolik ini merupakan kesatuan dari fungsi trigonometri ya. Nah, sini sering kita harus memahami dalam fungsi hiperbolik ini adalah persamaan-persamaan. Nah, persamaan-persamaan yang mesti kita catat ya. Seperti ada 6 buah ini ya. Pertama sinus hiperbolik, persamaannya adalah E pangkat X ya, dikurang E pangkat min X. Nah, ini ya. Terus persamaan yang lain, persamaan kosinus adalah ini ya, E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Kalau sinus itu dikurang ya. Tangennya apa? Yaitu sinusnya dibagi kosinus hiperbolik ya, sama-sama ya. Kotangen hiperbolik adalah cos hiperbolik dibagi sinus. Kotangen dan tangen ini saling berlawanan ya. Jadi kalau kotangannya sin per cos, kalau kotangen cos per sin. Nah, cukup dibalik saja. Sekan, nah sekan ini adalah 1 per cos hiperbolik. Sekan hiperbolik adalah 1 per cos hiperbolik, maka dibalik. Ini dibalik. Nah, yang ini dibalik jadi sini ya. Nah, kalau kosekan hiperbolik, nah ini pembalikan dari sinus ya. Nah, ya ini ya. Nah, ini yang mesti terlebih dahulu kita ketahui fungsi-fungsi ini. Ini kan bagian dari fungsi eksponen ya. Eksponen karena ada E pangkat. Nah, ini E pangkat. Jadi kalau diturunkan dia akan bersifat konstan. E-nya tidak akan hilang. Nah, ya. Kita lihat. Nah, ada beberapa persamaan dasar dalam fungsi hiperbolik ini yang mirip dengan fungsi trigonometri. Ya, sudah sebagai saya katakan tadi bahwa ini adalah satu kesatuan ya. Yang mirip adalah tangen X sama dengan 1 per kotangen ya. Jadi kalau tangen hiperbolik 1 per kotangen hiperbolik sama ya, sama. Ini juga sama. Cos hiperbolik kuadrat X ya, kurang sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Sama dengan nih, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Hampir sama ya bentuknya ya. Nah, sama. Nah, bedanya cuma plus minus saja ini. Terus selanjutnya 1 per tangen hiperbolik. Nah, ini sama ya. Ini merupakan suatu bentuk yang mirip ya dari fungsi hiperbolik dengan fungsi trigonometri. Ini jadi modul ada ya. Ini tidak perlu saya jelaskan. Ini cuma dicatat saja ya, karena ini nanti ketika Anda ketemu soal seperti ini, oh ini dia. Nah, udah kita lihat persamaan yang solusinya pakai rumus yang mana. Ini rumus-rumus, apa dikatakan rumus-rumus ya. Nah, ini juga ya turunan fungsi hiperbolik. Nah, bagaimana kalau kita turunkan fungsi hiperbolik ya? Ini contohnya, misalkan ada suatu fungsi y, ya, y ini adalah fungsi sinus hiperbolik ya, x. Nah, ini yaitu e pangkat x dikurang e pangkat min x per 2. Kalau kita diferensialkan fungsi sinus hiperbolik, ya diferensialkan ya, sinusnya menjadi kosinus. Sama, sin diturunkan jadi cos. Cos diturunkan jadi min sin ya. Nah, perbedaannya adalah kalau dia sinus hiperbolik ini adalah bentuk eksponensialnya seperti ini, kalau diturunkan dia menjadi fungsi eksponensial dari kosinus hiperbolik. Nah, kalau kosinus hiperbolik ini fungsinya diturunkan menjadi sinus hiperbolik. Bedanya adalah dengan trigonometri. Kalau trigonometri cos itu diturunkan min sin, tapi kalau sini hiperbolik tidak ada min. Ya, tidak ada min. Minusnya tidak ada dalam turunan cosnya. Itu perbedaannya ya. Nah, ini tangen hiperbolik ini dia diturunkan. Nah, dia menjadi seperti ini. Sekan kuadrat hiperbolik. Ya, sekan kuadrat hiperbolik.
Nah, ini juga fungsi-fungsi yang lain, kotangan diturunkan jadi kosekan kuadrat hiperbolik. Ya. Sekan hiperbolik diturunkan menjadi sekan X tangen hiperbolik X. Nah, ya. Ini ya. Nah, kalau kosekan hiperbolik diturunkan min kosekan X kotangen X. Nah, ini adalah suatu bentuk-bentuk yang mesti diketahui, dicatat ya. Karena suatu saat ketika kita menemukan, ya kita tinggal menggunakan saja. Nah, ini nggak perlu apa namanya dibahas ya dari mana, karena itu nggak penting. Karena ini sudah dikerjain oleh orang-orang jurusan matematik. Ya kita hanya jurusan teknik hanya menggunakan saja. Jadi ini kita menggunakan rumus-rumusnya, tinggal pakai aja nih. Jadi kalau sekan diturunkan ini dia langsung ikut aja ya. Nah ini perlu dicatat. Jadi ketika UTS nanti Anda bisa lihat ini nggak perlu dihafal ya. Kalau dihafal nggak perlu lah dihafal ya. Contoh misalkan, nah Y sama dengan tangen hiperbolik dari fungsi 1 kurang X kuadrat. Ini fungsinya, tangen hiperbolik 1 kurang X kuadrat. Kita turunkan tangen hiperbolik, kita lihat di sini, tangen ini. Tangen diturunkan menjadi sekan kuadrat ya. Ini siapa dulu? Ini diturunkan jadi sekan kuadrat kan gitu ya. Nah, cukup kita ganti saja. Nah, ini. Tangen menjadi sekan kuadrat. Nah, permasalahannya ini tidak semudah ya, karena dia fungsi di dalamnya bukanlah suatu fungsi yang X saja, tapi dia ada pangkat dan juga ada angka di depannya. Jadi, kita misalkan ya, kita kerjain ini dulu ya. Y sama dengan tangen hiperbolik 1 kurang X kuadrat, ditanya dy per dx-nya berapa ya. Maka kita terlebih dahulu kita misalkan U sama dengan 1 kurang X kuadrat. Ini apa namanya? Sama seperti penyelesaian soal-soal yang turunan biasa yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Jadi jika U sama dengan 1 kurang X kuadrat ya, maka persamaan yang Y menjadi apa? Y menjadi tangen hiperbolik U ya, karena U itu sudah kita misalkan 1 kurang X kuadrat. Nah, sekarang du per dx sama dengan berapa? Turunan dari 1 kurang X kuadrat maka sama dengan 2x. Min 2x, sorry. Karena ini ada min ya. Nah, min 2x. Nah, sama dengan min 2x. Turunan dari, kalau dy per du-nya berapa? Dy per du turunan dari tangen hiperbolik, tadi sudah ada di rumus tadi ya. Tangen hiperbolik adalah sekan kuadrat. Sekan hiperbolik kuadrat U. Nah, udah dapat ini, baru kita gabungkan. Ini adalah turunan fungsi dalam fungsi ya. Turunan fungsi dalam fungsi. Nah, baru kita gabungkan di sini. Maka dy per dx ini, dy per dx-nya adalah yaitu dy per du dikali du per dx. dy per du adalah ini, du per dx adalah min 2x. Maka hasilnya adalah ini. Ya. Nah, u-nya dikembalikan jadi 1 kurang x kuadrat, dikembalikan ke semula. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2 nih. Y sama dengan ln sin hiperbolik x. Y sama dengan ln sin hiperbolik x. Jadi bagaimana ini? Kita misalkan jika Y sama dengan ln sinus hiperbolik x, kita misalkan U sama dengan sin hiperbolik x. Maka du per dx, berapa turunan sinus? Kita lihat di sini. Cos hiperbolik x. Ya, cos hiperbolik x. Nah, jadi ya, nah ln berapa? Ln sin ininya, kalau ln sin kita lihat pada trigonometri ya. Ln sin, mana rumus ln sin kemarin itu?
1 per ya, kalau tidak salah ya. 1 per X kalau itu ya. 1 per U. Mana tadi? Balik kita nih. Nah, ini. Nah, ini turunan sinus hiperbolik tadi jawabannya adalah tadi cos hiperbolik X. Nah, maka persamaan Y ini menjadi Y sama dengan ln U. Turunan dari DY per DU adalah 1 per U ya. Turunan dari ln kan 1 per U. Nah, kita kembalikan 1 per U ini 1 per sin hiperbolik X. U-nya ini kita kembalikan jadi ini. Nah, maka dy per dx sama aku tadi ya, dy per du dikali du per dx ya. Dy per du tadi ini dikali dengan cos hiperbolik, maka jawabannya jadi ini. Nah, cos per sin itu sama dengan kotangen hiperbolik. Ya, kotangen hiperbolik. Oke, paham ya? Nomor 2 nggak ada masalah ya. Jika ada pertanyaan silakan. Silakan. Ada yang bertanyakan? Ada yang kurang paham? Nah, ya, silakan. Kalau E tadi dalam matematika itu sama aja sama konstanta atau ada makna lain, Pak? Ya, E itu adalah konstanta 2,7 sekian jika kita masukkan angkanya. Tetapi jika kita ingin mencari angka akhir ya, tapi kalau dalam turunan E-nya nggak usah, biar aja. Misalkan E yang ini nih, E pangkat X ya biar aja. E pangkat X saja. Tapi jika kita ingin menjabarkan nilainya, boleh di kalkulator. Misalkan nanti Anda ketemu hasil ya, misalkan ini nih, contoh bawah sini. Ketemu hasil E pangkat 2 kurang E pangkat min 4, umpama E pangkat min 2 ya, per 2. Oh, ini berapa nilai angkanya? Masukkan aja konstanta ini di kalkulator. Ya, 2,71 sekian pangkat 2 dikurang nih. Maka hasil akhirnya akan dapat angka. Tapi tanpa kita jabarkan pun biasanya orang sudah ngerti kalau E itu angka konstanta yang sekian. Nah, ya. Jadi itu konstanta. Ya, eksponen ya. Fungsi eksponen. Oke, udah ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, kalau itu ya, contoh nomor 3. Nomor 3 ya. Y sama dengan tangen hiperbolik dari 4x tambah 1 per 5. Berapa dy per dx-nya? Nah, ini ya. Ditanya dy per dx-nya berapa. Sini kita misalkan U sama dengan 4x tambah 1 per 5. Maka du per dx, berapa du per dx? Ini bisa kita pisah. Jadi d per du dari 4x per 5 tambah 1 per 5 kan gitu ya. Bisa kita pisah, kita jabarkan ya. Jadi kita turunkan satu-satu, ini turunkan, ini turunkan. Turunan dari 4x per 5 adalah 4 per 5. Turunan dari 1 per 5 adalah 0. Maka ini adalah 4 per 5 hasilnya untuk yang U-nya. Nah, sekarang Y-nya menjadi tangen U, karena sudah dimisalkan dengan U tadi ya. Sehingga tangan hiperbolik ya. Hasilnya turunan tangan, kita lihat di atas. Tangan tadi sekan hiperbolik kuadrat. Ya. Tangan itu turunannya adalah sekan hiperbolik kuadrat. Maka dy per du-nya adalah sekan hiperbolik kuadrat U. Nah, sehingga dy per dx, dy per du dikali du per dx. Kita kembalikan. Nah, dy per du adalah sekan hiperbolik kuadrat U. U-nya kita kembalikan 4x tambah 1 per 5. Du per dx-nya tadi 4 per 5. Gitu ya. Nah, kan jawabannya adalah ini. Mudah ya, nggak ada susah ya. Karena kita sudah dapat rumus intinya nih, rumusnya sudah ada. Jadi tinggal guna-gunakan aja. Nah, ya. Paham ya itu ya? Oke, lanjut ke ARS ya. Fungsi inversi. Fungsi inversi hiperbolik. Nah, 5.6. Y sama dengan, ini rumusnya ya. Jika Y sama dengan ars sin hiperbolik U, maka diturunkan menjadi ini. Kalau cos ars cos hiperbolik U menjadi ini, dan seterusnya. Ya, ini kita ketahui ya. Apa namanya, tidak perlu dihafal ya, tapi dicatat saja. Kita lihat contoh misalkan ya.
buktikan Y arc sinus hiperbolik U turunannya adalah ini. Nah, suruh buktikan ya. Maka kita misalkan sin hiperbolik U adalah sin hiperbolik Y. U adalah sin hiperbolik Y. Maka DU per DY adalah cos hiperbolik Y. Ya, DY per X ya. Atau DY per DX seper cos hiperbolik Y. DY per DU. Nah, sedangkan cos hiperbolik kuadrat Y ini nilainya sama dengan 1 tambah sinus hiperbolik kuadrat Y. Ini dapat dari mana? Dari hubungan yang ini. Nih, ya, hubungan yang ini. Kalau kita balik ini kan menjadi cos hiperbolik kuadrat X sama dengan 1 tambah sinus hiperbolik kuadrat. Kan ini ya. Nah, ini digunakan di sini. Nah, digunakan sehingga cos hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1. Ini kan sudah U. Sin hiperbolik kuadrat Y ini adalah U. Maka 1 tambah U kuadrat. Sedangkan cos hiperbolik Y itu sama dengan, maka cos hiperbolik Y sama dengan akar dari U. Nah, akar dari U kuadrat tambah 1, sehingga rumusnya menjadi ini, terbukti. Ya. Nah, terbukti. Nah, itu pembuktian ya. Nah, jika kita disuruh mencari turunan seperti itu, kita tinggal gunakan saja. Contoh, ya, contoh yang lebih nih, lebih apa namanya mengena lagi. Misalkan Y sama dengan R sin hiperbolik dari 1 tambah X kuadrat. Turunannya berapa? Nah, gitu kan? Turunannya berapa? Kita langsung pakai saja. Langsung pakai saja ini. Jadi kita misalkan lagi U sama dengan 1 tambah X kuadrat. Maka di sini DU per DX sama dengan 2X ya. Maka ini Y menjadi R sin hiperbolik 1 tambah, 1 tambah U. U ya. Sudah ganti U kan tadi ya. Sin hiperbolik U. Maka DY per DU, nah lihat rumusnya. 1 per akar U kuadrat tambah 1. Ya. 1 per akar U kuadrat tambah 1. Jadi kita masukkan di sini. Nih. 1 per akar U kuadrat tambah 1. Paham ya? DY per DX. Nah, jangan lupa. Nah, ini U-nya yang mana? U-nya ini. Kita ganti yang U yang ada di sini, kita ganti 1 tambah X kuadrat. Ya. Maka di sini DY per DX, DY per DU dikali DU per DX. Nah, ini kita masukkan angka ini, dikalikan dengan angka ini. Itulah hasilnya. Paham ya? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya nih. Semuanya sudah di-rename ya, Zoom-nya dengan NPM nama sesuai dengan di chat. Nur Azizah. Nur Azizah ada? Ya, Pak. Nah, Nur Azizah. Pertanyaannya adalah berapa nilai Nah, Y sama dengan sinus hiperbolik X kuadrat. Nah, berapa turunannya Nur Azizah? DY per DX. Coba cari.
Saya hanya dapat hasilnya aja. Kasih waktu 2 menit. 2 menit ya. Nur Azizah, saya namanya siapa? Nur Azizah. Ya, Pak. Nur Azizah. Oke. Silakan Nur Azizah, temukan dy per dx dari sin hiperbolik x kuadrat. Kalau sudah dapat, sebentar itu cuman ya, nggak lama kok. Bentar, Pak. Ya. Waktunya 40 detik lagi sudah sisa. 2 cos hiperbolik x kuadrat. 2 cos hiperbolik x kuadrat. Ini ya? Ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi ke temannya, ini jawaban aja. Rosita Kartika Sari. Ada? Ya, Pak. Nah, berapa jawabannya dari sin hiperbolik x kuadrat? 2 cos 2 cos sinus hiperbolik 2 cos hiperbolik 2x cos hiperbolik, Pak. 2x cos hiperbolik 2x cos hiperbolik. Oke. Ini ada 2 orang ya. Sudah menjawab. Pertama Nur Azizah menjawab 2 cos hiperbolik x kuadrat. Yang Rosita 2x cos hiperbolik. Ya, Pak. Ya, Yang benar 2x cos hiperbolik x kuadrat. siapa ini yang ngomong? Nur Azizah Oh, Nur Azizah. ditambah 2x lagi, Pak. Ya, 2x. Baik. Jadi jawaban yang benar adalah 2x cos hiperbolik x kuadrat. Ini ya. Tadi Nur Azizah tadi hampir salah ya. Nah, sedangkan Rosita ini salah. Kemana pergi x kuadratnya? Kok nggak ada di ujungnya ini? Di sini. Kemana hilangnya ini? Nah, nih jawaban di si Rosita ini. Ya, kemana Rosita x kuadratnya kok hilang? Nah, gitu ya. Coba di ini ya. Berarti jawabannya ini salah nih. Oke, saya tanyakan ke yang lain. Cari lagi. Clear drawing ya. Saya tanya ke Akbar Ardiansyah. Ada? Akbar? Halo? Halo? Mana nih orangnya nih? Akbar ada? Oke, kalau nggak ada ya udah kita kick dari Zoom ini ya. Ardiansyah ini. Nggak ada orang ya ini ya, Akbar ya? Udah keluar. Nah, kita ganti. Kita ganti nih, nggak ada kabarnya nih Akbar ini. Ada apa enggak dia di Zoom nih. Kita ganti M. Amirul. Halo, M. Amirul. Iya, Pak. Ya, coba berapa hasil dy per dx dari y sama dengan cos hiperbolik x pangkat 4. Berapa, Amirul? Coba cari 2 menit. Jika ketemu jawaban langsung jawab aja. 1 menit lah, kelamaan 2 menit. 1 menit ya.
Udah ya? Berapa jawabannya? Amirul, halo? 4 4, X pangkat 3 X pangkat 3, sin H sin H, hiperbolik terus? X akar 4 X Di, pangkat 4. ya, oke. Betul ya? Baik, kita nggak perlu lagi panggil yang lain. Saya panggil yang selanjutnya, Pramudia Novan. Lalu Pramudia Novan. Siap-siap, Pak. Nah, berapa DY per DX dari Y sama dengan sin hiperbolik X kuadrat plus cos hiperbolik X pangkat 3. Apa? Baik, Pak. Saya hitung dulu, Pak. Ya, 1 menit. Nah ya, berapa jawabannya? Pramudia? 2x cos hiperbolik X pangkat 2 min 3x pangkat 2 sin hiperbolik X pangkat 3. Min ya? Min 3X pangkat 2. Positif, Pak. Positif. Nah, positif. Cos sin hiperbolik X pangkat 3. Oke. Ya, udah benar ya? Baik. Ya, tidak masalah. Semuanya sudah betul jawabannya. Saya tanyakan lagi. Sekarang silakan Anda scan QR code untuk absen hari ini. Ya, ini silakan scan. Nih, ya. Ya. Maaf Pak, tadi Akbar Ardiansyah barusan ngechat saya katanya tadi gara-gara habis dari kamar mandi. Ya, udah di-kick tadi ya. Tidak ada, kalau ada kamar. Oke, silakan di-scan QR code-nya. Tidak ada alasan ya, karena saya tidak tahu ya kalau jika Anda dipanggil itu seharusnya minimal kalau ingin izin keluar Zoom ya, sampaikan di chat saya izin ke toilet dulu atau kemana. Jadi saya tahu ya. Jadi ketika dipanggil, oh ini ada di chat dia sudah izin. Jadi saya tidak ada apa namanya curiga apakah Anda ada. Karena kalau saya panggil semuanya tiba-tiba nggak ada semuanya alasannya semua ke toilet kan nanti menjadi masalah ke depannya kan ya. Jadi pelajaran bagi yang lain. Ya, saya memang sudah meringankan ini tidak ada hidup kamera, ya saya khawatir nanti Anda nggak ada kuota ya Pak. Tapi ketika dipanggil harus ada ya. Karena juga ini penting ya. Menunjukkan keseriusan lah ya untuk mengikuti kuliah ini ya. Jadi tidak jadi kalau orangnya serius ya mengikuti dengan baik dan benar tentu nanti akan ada nilainya tentunya ya, nilai apa namanya?
penilaian bagi dosennya, baginya orangnya serius. Karena ini sudah kuliahnya lewat online, Anda tidak serius, ya, tidak ada toleransi lagi. Seharusnya ini sudah dipermudah lewat online, Anda bisa di rumah santai ya, mungkin sambil bangun tidur ya. Jadi saya nggak tahu ya. Kalau ke kampus kan, kalau tatap muka kan pagi-pagi udah bangun, mandi dulu ya. Kan banyak yang perlu dilakukan. Kalau online kan sudah dipermudah, malah nggak serius kan, itu suatu hal yang sangat berisiko lah ya. Jadi tidak ada penilaian ya. Kita di Indonesia ini orang-orangnya pada kurang disiplin ya. Jadi pendidikan dari sekarang harus disiplin lah. Ya, jangan sampai kita mengikuti kebudayaan sudah berakar ya, kebudayaan santuy yang tidak baik ya. Jadi ini salah satu nasihat juga ya bagi Anda semua. Anda masih semester awal ya. Masih panjang yang akan Anda lalui selama berapa semester ke depan. Jadi berapa macam karakter dosen ya. Jadi kalau karakter saya orangnya seperti itu. Ya, kalau memang tidak hadir ya tidak hadir. Kalau memang UTS-nya tidak kumpul lewat Vkelas, lewat WhatsApp saya nggak terima sama sekali. Jadi itu ya sebagai UTS besok ya. Itu kumpulnya harus lewat Vkelas, lewat Vkelas. Jadi kalau ada yang WA, baik itu 1 menit, 2 menit lebih dari waktu yang di Vkelas, lewat WhatsApp, alasannya sinyal lah, alasan apalah, tidak saya terima. Ya, jadi UTS-nya 0. Ya, ini suatu risiko. Jadi kalau sudah UTS, nah, upayakan langsung segeralah cari lokasi-lokasi yang sinyalnya bagus kan. Semangat ya. Upayakan itu semangat lah. Atau kuotanya habis, belilah 2 giga cukup kok. Untuk ngupload itu 2 giga aja udah kelebihan itu. 1 giga aja cukup ngupload Vkelas. Ya. Kalau paket yang paling murah 500 MB lah paketnya, udah beli 500 MB, paling berapa ribu ya. Nah, oleh sebab itu Anda untuk main game online aja ada, mengapa untuk belajar ini yang serius untuk masa depan Anda main-main kan itu tidak saya toleransi sama sekali. Itu karakter saya kalau ngajar ya. Jadi kalau ada yang ngumpul terlambat, saya tidak terima terlambat. Makanya tadi ada yang masuk di Zoom saya nggak terima lagi. Udah 10 menit, 15 menit, masih ada juga yang mau masuk, kayak terima lagi saya. Ya, ini sudah satu konsekuensi kita lah ya. Memang kemarin sudah longgar sekali, kita harus ketat sekarang ya. Jadi ini salah satu pendidikan moral juga ya untuk mengubah generasi kita ke depan. Nah ya. Nah, silakan Anda rename akun Zoom-nya dengan NPM nama. Kita akan scan dulu. Saya tidak terima lagi nih yang baru-baru mau masuk, ini nggak ada lagi waktu. Tidak akan saya terima. Ya. Jadi memang kuliah ini ya berbeda dengan SMA ya. Jadi jangan Anda samakan, karena ini kuliah ini benar-benar mencetak orang-orang yang siap kerja. Di dunia kerja itu lebih kejam lagi dibandingkan kuliah, lebih kejam. Saya katakan lebih kejam, lebih sadis lagi ya. Kalau Anda sudah masuk dunia kerja lebih sadis itu. Persaingan Anda dengan teman akrab Anda bisa terjadi ya, untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kadang-kadang ada yang bermain curang ya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, ada yang menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan, banyak. Ya, oleh sebab itu di perkuliahan mental Anda terus dilatih untuk siap bertempur lah ibaratnya ya. Dunia kerja Anda nanti ditekan oleh atasan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Makanya terkadang saya memberikan kuis malam ini kumpul gitu. Itu salah satu bentuk tekanan pressure saya ya untuk melatih mental ya. Biar Anda siap dikala Anda disuruh dalam kondisi yang mendadak dan waktu yang singkat. Nah, sebenarnya banyak sekali dosen-dosen sekarang ini selalu santuy juga memberikan kepada mahasiswa ya. Termasuk saya juga terkadang juga saya santai ya. Maka itu ini. Baik, itu ya sudah saya sketch semuanya. Saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Minggu depan UTS ya. Silakan siapkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.